Teman-teman, banyak orang khawatir dan cemas menghadapi keuangan di saat work from home, di saat pemerintah memutuskan untuk tidak mengizinkan perusahaan untuk beroperasi. Ada banyak sekali kuliner yang menurun penjualannya, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak bisa beroperasi dan akhirnya tidak mendapatkan penjualan. Ini menyebabkan kecemasan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi sebuah kecemasan? Ada suatu kisah yang cukup menarik yang membuat saya mendapatkan banyak strategi untuk menghasilkan uang. Ada orang Jepang, mereka disebutnya the Zen of Money. Dia mengatakan bahwa manusia itu memiliki 3 kecerdasan tentang uang. Kecerdasan yang pertama adalah ketika kita mengenal uang seperti api. Terima uang, habis. Terima uang, habis. Terima uang, habis. Dan mereka-mereka ini selalu mengejar uang untuk hidup, untuk sukses, untuk kaya. Hidupnya tidak pernah berhenti mengejar uang. Sayangnya setiap kali terima uang, uangnya juga habis. Kecerdasan kedua adalah ketika kita sudah tahu cara menemukan aliran sungai tentang uang. Aliran sungai uang adalah kondisi di mana kita bisa menemukan jalur yang dilewati uang. Para pedagang banyak menemukan produk apa yang bagus dan menemukan siapa customer yang membutuhkan. Sehingga ketika dihubungkan, mereka menciptakan aliran uang yang luar biasa. Dan banyak sekali orang yang sukses dan kaya raya karena mengerti bagaimana cara menemukan aliran uang ini. Yang ketiga adalah orang-orang yang menciptakan uang dengan kreativitas. Teman-teman, apakah kita perlu khawatir dengan uang? Orang-orang di level ketiga tidak pernah khawatir dengan uang karena kapanpun mereka membutuhkan uang, uang hadir. Mereka tidak mengkhawatirkan uang, mereka lebih mengkhawatirkan orang lain. Mereka lebih mengkhawatirkan keluarga. Mereka lebih mengkhawatirkan sesama. Mereka lebih mengkhawatirkan tetangga. Sehingga tidak memikirkan uang, membuat uang selalu mengejar mereka. Jadi jika Anda ingin mengkhawatirkan uang, alihkan kekhawatiran Anda kepada manusia. Pastikan Anda lebih khawatir jika tetangga Anda tidak bisa makan. Anda harus lebih khawatir jika orang tua Anda sakit. Anda harus lebih khawatir jika anak Anda tidak sekolah. Dan ketika Anda mengkhawatirkan orang yang lebih banyak, ternyata uang itu selalu akan tersedia. Nah, ada 2 kecerdasan yang mendukung kecerdasan keuangan seseorang, yaitu money IQ dan money EQ. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan di mana Anda belajar bagaimana cara mengelola uang, bagaimana Anda mencari peluang, bagaimana Anda menyimpan uang, dan bagaimana cara Anda mengembangkan uang. Tetapi orang yang memiliki kecerdasan intelektual keuangan membutuhkan kecerdasan emosional keuangan. Ada 5 hal yang mendukung kecerdasan emosional Anda terhadap uang. Yang pertama, Anda harus memiliki kedamaian dengan uang. Saat tidak punya uang ataupun saat Anda punya uang, Anda rasakan damai. Yang kedua, kecerdasan emosional berarti
Anda dalam hati benar-benar meyakini bahwa Tuhan baik pada Anda dan uang selalu tersedia karena rejeki Anda sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional tentang uang tulus ketika bersedekah. Mereka tidak memikirkan apakah kalau saya memberikan 1 akan mendapatkan 10. Mereka tidak memikirkan apakah kalau saya berbagi hari ini, maka Tuhan akan membalas kebaikan saya. Mereka berbagi dengan penuh ketulusan. Mereka melakukan pekerjaan dengan penuh ketulusan. Mereka melakukan tindak tanduk dengan penuh ketulusan. Yang keempat adalah mereka selalu memiliki ketenangan saat menghadapi kesulitan keuangan. Hati mereka tenang, pikiran mereka jernih, sehingga bisa melahirkan kreativitas yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah mereka berpikir bagaimana cara menciptakan nilai tambah untuk orang banyak, untuk menyelesaikan problem orang, bukan untuk menghasilkan uang. Saya ingin membagikan satu kisah yang saya alami secara pribadi ketika saya terlilit hutang. Pada suatu hari, saya resign dari pekerjaan. Pada saat saya bekerja, nilai gaji saya masih sangat kecil. Tapi waktu itu, dalam kondisi nilai gaji yang kecil, saya punya hutang yang besar. Lalu saya belajar satu hal, yaitu jangan memikirkan uang, pikirkan kebaikan orang lain. Akhirnya saya memikirkan apa saja yang menjadi kemampuan saya. Saya bisa mengajar, saya bisa berbagi, saya bisa mengajarkan teknik negosiasi, saya bisa mengajarkan banyak hal. Lalu saya kumpulkan tetangga-tetangga yang saat itu banyak anak-anak muda. Lalu saya ajarkan teknik negosiasi. Ada yang negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan, ada yang negosiasi karena mereka adalah jualan MLM, ada yang mereka menjadi bisa negosiasi karena mereka adalah sales di perusahaannya, ada yang jualan motor, ada yang jualan mobil di showroom. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mendapat manfaat karena setiap malam saya kumpulkan teman-teman untuk saya ajarkan teknik negosiasi. Dan apa yang menarik, pada suatu hari saya ditagih oleh bank dan saya harus membayar tunggakan yang sangat-sangat besar. Waktu itu tunggakannya sekitar 25 juta rupiah. Dan hari itu saya kebingungan harus ngapain, dan saya bingung tidak tahu mesti melakukan apa. Yang saya fokuskan adalah saya terus mengajar, terus mengajar, terus mengajar. Sampai satu hari ada seseorang, orang Cengkareng, telepon saya yang mengatakan, "Ini Pak Tom ya?" "Iya, saya lihat anak buah saya berubah." "Kenapa?" "Dia tadinya nggak bisa negosiasi, sekarang pinter negosiasi. Boleh nggak Bapak ajarin tim saya lainnya? Saya tidak punya budget. Boleh nggak Bapak mengajar dengan dana 25 juta?" Saya kaget, ingin menangis, dan sekaligus juga bersyukur. Karena 25 juta itu sangat-sangat saya butuhkan untuk membayar tunggakan yang besar. Itu adalah hanya satu kisah yang bisa Anda dapatkan, dan saya yakin dan percaya Anda punya kisah-kisah seperti itu. Saat Anda tidak memikirkan, saat Anda memikirkan orang lain, justru Tuhan memberikan jawaban, solusi tepat waktu. Jadi, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Yang perlu Anda khawatirkan adalah orang-orang di sekitar Anda tetap baik, tetap selamat, dan tetap bahagia. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia, bisnis